dengan isolasi, dengan karantina 10 hari, itu sebenarnya banyak dari kita, jangan munafik lah, pasti semua akan bersiasat. Gimana caranya supaya bisa mengurangi karantina itu. Atau kalau bisa enggak sama sekali. Bisa saja kita lihat pejabat mengatakan harus karantina, karantina. Tapi kalau anaknya datang dari Amerika juga pasti dia akan telepon Prof Wiku. Prof tolong dong anak saya kalau bisa 2 hari atau 3 hari. Pertanyaan saya Prof Wiku, mau dipertahankan 10 hari ini karena kita tahu ini adalah celah permainan mafia karantina selama masa pandemi. Atau ada penjelasan epidemiolog nggak bahwa memang harus 10 hari gitu? Rosi, mungkin sedikit Pak Wiku. Saya mau tanya, masa inkubasi dari mulai dia terinfeksi sampai dengan dia melampaukan gejala itu berapa hari sih sebenarnya, Prof? Karena Anda juga mempertanyakan kenapa harus 10 hari ya? Betul, itu yang saya ingin tanyakan. Baik, jadi masa inkubasi ini memang tidak bisa dikatakan dalam jumlah hari yang tepat, tetapi dalam kurun waktu. Jadi yang paling aman adalah memang 14 hari. Tapi memang ada kasus-kasus yang gejalanya bisa lebih pendek. Maka dari itu, dan itu pun juga dengan simulasi matematik juga. Jadi kita menentukan dengan prinsip kehati-hatian dan kita juga melihat negara lain juga dalam melaksanakan. Karena masa karantina yang 10 hari pun, itu tidak semua negara melaksanakan itu. Ya. Apalagi kalau kita lihat di Eropa, bahkan sekarang Eropa jadi masalah penularannya karena mereka antar negara kan berdekatan. Sekarang gini Prof, ini anak saya kena, Rosi ya. Dari mulai dia terkena sampai dia timbul gejala tidak bisa mencium itu 3 hari, Prof. Ya. Nah, after dia kena kan sudah kemudian kita swab dia positif. Nah, setelah itu baru dia di karantina kan selama 14 hari kan begitu, Rosi. Tapi kan ini yang saya ingin tanyakan, kalau dia sudah di PCR ya, kemudian dia sudah divaksin 2 kali, sudah di PCR juga, pulang dari luar negeri dia di PCR. Ternyata dia negatif. Nggak positif. Kenapa harus juga 14 hari? Kenapa nggak hanya 5 hari atau 6 hari? Kenapa harus sampai 7 hari sampai 9 hari? Menurut saya itu juga harus dilakukan perubahan, Prof. Ya. Kalau dia positif oke lah 14 hari atau 7 atau berapa hari nggak ada masalah. Tapi kalau dia negatif, dia terus untuk apa dong PCR yang udah dibayar mahal itu? Untuk apa kita vaksinasi 2 kali? Kemudian bayar PCR lagi dan kita dinyatakan negatif tapi masih harus 14 hari. Ini pertanyaan banyak orang sih Prof, menentukan 10 hari itu apa sih dasar ilmiahnya? Jadi para pakar juga dalam membuat kebijakan ini kita sudah menanyakan ke beberapa pakar, memastikan yang dipimpin oleh Menko Marves dan juga para menteri, kita memastikan bahwa yang ditentukan ini tidak ditentukan semena-mena. Jadi kita mendapatkan saran itu. Dan mereka juga harus hati-hati mana buktinya. Dan itu memang sudah ada bukti-bukti ilmiah seperti itu. Karena gini, ada pertanyaan seperti gini. Untuk varian Delta yang lebih ganas saja, itu karantinanya di bawah 10 hari. Untuk Omikron yang disebut tidak seganas Delta, bukan berarti kita harus underestimate atau menyepelekan. Kenapa harus 10 hari? Menurut saya yang kita lakukan adalah prinsip kehati-hatian. Kami paham bahwa belum tentu apa yang kita tentukan itu tepat betul. Tapi kalau kita terlalu mengambil risiko terlalu pendek, kita juga gambling. Dan itu berbahaya juga. Dan saya dari tadi mengatakan kebijakan kita ini adaptif. Artinya kita juga harus melihat keadaan. Kalau keadaannya tidak baik, ya kita harus sampai di situ kita paham, tetapi bagaimana dengan kebijakan yang adaptif berubah karena memang menyesuaikan situasi dan kondisi, tapi jangan sampai perubahan aturan demi aturan itu hanya melahirkan mafia-mafia baru untuk memeras warga negara yang sebenarnya juga sedang susah.